lagi sama calon tong. Jadi dari tadi sudah disebutkan undang-undangnya bahwa yang namanya anak-anak saja ternyata mempunyai hak walaupun itu masih di dalam kandungan sampai seperti itu. Tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan yang namanya bakat-bakat anak atau melihat si anak supaya proses dari kecil sampai dengan besar itu bisa terabadikan ya. Jadi kalau kita bicara masalah Instagram, masalah Facebook, sosmed yang lain, di dunia maya itu kan ada batasan umur yang diberlakukan oleh termasuk yang membuat sosmed tersebut. Betul. Kalau kita membuat email saja, Anda harus usia Sudah mempunyai gigi misalnya. Ya ngapain sekarang nggak punya gigi tapi punya email ngapain? itu email Pak, email gigi. Loh ini apa? Ini surat elektronik, Ya, elektronik mail. Elektronik mail. Oh. Mungkin gitu, Pak. Bukan email gigi. Iya, Jadi iya. artinya ada batasan-batasan di mana itu pertimbangannya adalah seseorang harus memenuhi syarat usia tersebut untuk bisa melakukan apa yang bisa dilakukan di sosmed itu secara bertanggung jawab dan penuh kesadaran. Nah, Iya. kalau ini kan yang mengirim usianya sudah cukup. Orang tua. Yang nah, makanya saya bilang itulah yang harus kita pahami, bahwa sebagai orang tua harus lebih ngerti bahwa sebenarnya untuk bergerak di dunia maya itu, apalagi dalam konteks sosmed itu ada batasan usia. Iya batasan usia kan Nah, udah bisa. makanya kalau mungkin Anda foto keluarga, Anda upload itu masih wajar lah menurut saya. Tapi kalau sampai anak masih 5 tahun sudah dibikinkan account Instagram, itu yang menurut saya berlebihan. Tapi kan Anda tahu nggak aturannya? Gitu loh. Kalau tahu aturannya, saya yakin sebenarnya nggak akan melakukan itu. Yang melakukan itu adalah yang nggak ngerti aturannya. Nah, jadi terus saya kembalikan lagi ya. Apa yang tidak dilarang dalam undang-undang apapun itu berarti boleh. iya dong, kan tidak dilarang. Tapi semua yang boleh itu belum tentu baik. Ya benar. Ini makanya batasannya Semua yang ketika boleh tidak itu, dilarang itu artinya boleh. Tetapi ketika sudah ada batasan, ada larangan, harusnya tidak dilakukan. Nah, kalau sudah dilakukan sudah tidak ada larangan, dilakukan itu pun harus dipilah-pilah. Karena boleh itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Tidur itu boleh. Boleh. Tapi tidur sembarangan di pinggir jalan itu nggak baik. Nggak baik, betul. Saya sering lihat Pak Jarwo di situ. Nah, itulah contoh nggak baik. Kan kalau Pak Jarwo kan Pak Jarwo, ngantuk, tolong jangan dilanjutkan kebiasaan seperti itu ya. Anda mengganggu tidur saya juga soalnya. Jadi Anda juga tidur di emper? Enggak lah, saya trotoarnya kan. Kirain dipisah. Saya nggak pernah trotoar di pinggir, dia jalur tengah Pak trotoarnya. Mau saya mau bunuh diri apa? Ya kan tidur gimana diri ah? Bapak nggak nyimak omongan saya. Jadi itu tadi, baik pun itu harus masih kita pilih loh Pak. Gimana? Bermanfaat atau Atau tidak? tidak. Ada sesuatu yang baik tapi tidak bermanfaat. Misalnya? Nah itu yang susah. Lu tuh gimana sih? Harus ada alasannya dong supaya orang mengerti ataupun tahu sehingga apa yang dikatakan oleh kamu itu bermanfaat untuk orang lain begitu. Nah begini, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang sama di tempat yang beda itu bisa berbeda juga. Betul, dampaknya atau efeknya. Misalnya ini, diam itu emas. Iya. Dalam situasi orang emosi, diam itu adalah hal yang baik. Tapi ketika Anda ikut tes interview, nggak boleh diam kalau ditanya. Nggak boleh diam itu baik Pak, makanya saya diam, malah nggak keterima. Benar. Paham ya? Paham. Ada yang bermanfaat Itu karena tidak? itu berhubungan dengan budaya. Karena misalnya di kita meludahi orang di depan orangnya itu tidak sopan. Nggak Tapi sopan. kalau di Afrika tuh meludahi orang di depannya itu nggak sopan. Sama itu. Yang itu tadi sama. itu Pak Denny kalau Beda, kita Pak. Bapak tahu apa tentang Afrika, Pak? Bapak kan pernah ke sana. dilahir di Pak sana ini Pak. kan yang siapa? Ya kucing kau apa? Nick Shaw. Be crazy. Bapak mau ngomong apa? Ayo. Bapak ngomong apa? Nah, lanjutkan lagi Pak. Nggak jadi gimana orang Bapak udah assalamualaikum. Kenapa? Assalamualaikum? Tadi Iya, Bapak mau ngapain? belum ngomong. Nah, Lagi. saya Nggak, ini lanjutkan. mau ngomong Bang aja. Oh, tadi Bapak mau ngomong Ini apa, kesian, Pak? ya. Bapak jangan ini masalahnya lagi enak nih, Pak. Bapak tiba-tiba Nongol, stop gitu. ya. Ini mau apa? Harusnya Iya. lihat foto dulu Pak. Iya, Pak, lihat dulu suasananya. Jangan lagi enak ini tiba-tiba Bapak nongol. Jadi kayak ambeien, Pak.
Kebetulan Abe. Silent is gold. Ah, itu benar Ya itu emas. Tapi belum tentu loh. Kadang-kadang perempuan juga melakukan dia bukan hanya emas. Silent Mbak gold. juga. Silent tadi apa? Silent is is gold. Mbak. oh. Seperti tadi akhirnya kalau kita punya batasan-batasan dengan urutan yang diharap secara berpikirnya ikut kaidah tadi, kita akan terhindar dari hal-hal yang seperti dikhawatirkan Pak Ronald tadi. Kaidah siapa? Kok bawa si Kaidah. Ida? Kaidah. Biarin aja Pak, diemin aja. Hah? Jangan dong, Mek. Dia mah ganggu. Orang gangguin diomelin, sekarang dia gangguin. Saya itu pengen ngelucu. Oh, bilang dong. Dukung kenapa sih? Jadi jangan lanjutkan. Jadi kalau mengikuti aturan itu akhirnya kita sendiri bisa memfilter apa yang akan kita lakukan, apalagi di dunia sosial media, di dunia maya seperti ini ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Tapi kalau saya bilang ketika anak masih usia belum Waktunya. 5 tahun baru lahir, kadang-kadang udah dibikinkan account untuk Instagram, itu saya kira ini bibit-bibit mengeksploitasi anak sudah ada. Bibit-bibit tidak melindungi hak anak sudah ada. Maksudnya disuruh jadi penyanyi? Bukan, Pak. Tadi Shakira. Pak, maksud saya gimana sih Pak? Kok dia bingung, Gimana? Pak? Shakira tadi Pak. Saya kira maksudnya dia bukan Saya Shakira kira. penyanyi Jangan yang... ditanggepin. Ipin aja udah. Nah, nanti orang ngaco kalau nggak dikasih tahu. Saya tadi nggak ditanggepin. Jadi kita apalagi sebagai orang tua ini ya, kalau Pak Jarod tadi mengatakan bisa melakukan suatu secara bijak. Jadi orang tua itu bukan hanya mengajari anak, tapi juga harus bisa belajar dari anak. Cara melindungi anak yang terbaik adalah orang tua bisa menjadi teman juga buat anak. Nah, ini saya imbau lagi sebagai orang tua ini, bahwa anak menjadi korban entah itu karena kurang perlindungan, Indonesia masih tinggi. Jadi kita harusnya memulai dari orang tua ini, dari keluarga kita sendiri untuk melindungi anak sebaik-baiknya. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu ya, anak itu untuk dijaga, bukan untuk dijajah. Ya, yang lebih penting buat kalian adalah menjaganya, bukan menjajakannya. Kalau alasannya sepertinya mengambil keuntungan dari dunia sosmed Anak, ini ya. kayak secara ekonomi, emang anak kita nggak punya kemampuan untuk memperoleh pendidikan Soalnya yang ada bagus. beberapa orang yang mempunyai pemikiran bahwa anak itu adalah investasi. Itulah yang harus kita ingatkan dengan cara Ya. yang benar, bukan cara kita malah ikut-ikutan. Betul. Gitu. Anak kita justru secara tidak sengaja malah menjadi korban karena Tingkah laku kita. tingkah laku kita di dunia Tapi- maya. Untuk perawatan seperti itu. Ipan nih sebenarnya yang Enggak. luar biasa menurut saya di sini. Bapak bilang saya luar biasa. Ya karena Anda itu sebenarnya dia tidak mengeksploitasi anak, tetapi dia memanfaatkan bakat-bakat si anak. Maksudnya untuk hal-hal yang positif di sini. Tapi dia sendiri dengan banyak pekerjaan masih tetap segar seperti ini gitu kan, itu luar Oh, biasa. maksud Bapak kayak gitu, dengan kesibukan saya bisa tetap segar. Ya. Bapak mau tahu rahasia saya nggak, Pak? Mau taunya? Nih, saya kasih tahu Pak rahasia saya. Rahasianya apa? Ini dia, Pak. Viostin DS. Oh, Ini rahasia Viostin saya. DS. Ini buat Iya, pemirsa di betul. rumah juga yang punya banyak kesibukan. Ini adalah salah satu rahasia saya dan bisa Iya. diikutin. Jadi Viostin DS adalah suplemen makanan khusus sendi yang berfungsi untuk menutrisi, melumasi dan juga memperbaiki sendi yang terkikis sehingga sendi lebih lentur dan juga mudah digerakkan tanpa rasa sakit gitu Pak Denny. Dan aku cinta banget sama Viostin DS karena ini beda dengan produk yang lain. Oh, Karena gitu. menggunakan bahan alami kualitas terbaik dan dengan kandungan dosis yang tepat. Tahu nggak sih Kang Denny dan juga pemirsa, aku itu minum rutin 1 kapet setiap hari. Dan pokoknya setiap hari aku selalu minum Viostin DS karena dengan Viostin DS bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Yoi, benar. Ini rahasia aku. Betul, kalau misalnya sekarang Pak Jarwo, Calontong udah mulai nyeri-nyeri sendi seperti itu misalnya terapinya yaitu dengan Nyeri-nyeri sendi ya, Pak, ya? nyeri-nyeri sendi, misalnya udah mulai nyeri-nyeri sendinya 3 kali 1 hari, Oh, kalau seperti itu. gitu. Kalau udah sembuh baru Kayak aku, 1 kali sehari. Iya, untuk perawatan seperti itu. Pokoknya ingat, terapi kaku dan nyeri sendi hanya Viostin DS, bukan yang lain. Betul. Ya, Kang Denny mau nggak? nggak usah.
Ngapain? Pak Jarwo mau nggak? Saya udah banyak ini Udah di banyak? rumah. Udah, Yaudah, kan aku saya udah perawatan 1 kali 1 hari. Oke, kalau gitu aku jual ke tetanggaku aja. Iya, boleh. Sekarang waktunya kita akan membagikan 2 juta rupiah untuk Anda di sini. Silakan. 1, 2, 3 perempuan. Ini nih, Mbak ini. Nih, mana siapa yang mau 2 juta? Bukan kamu dia. Ini nih, yang ini aja. Yang ini karena ini kan tetangga saya kan. Sini, ayo. Mari, maju. Ayo, sini. Dengan siapa namanya? Rizka berkesempatan untuk mendapatkan 2 juta rupiah kalau bisa menjawab dengan tepat ya. Tetapi terlebih dahulu harus menjawab passwordnya. Terapi kaku dan nyeri sendi. Hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Iya. Sekarang boleh menjawab pertanyaannya. Bagaimanakah cara minum Fiostin DS untuk mengatasi kaku dan nyeri sendi? A. 3 kali 1 kaplet sehari setelah makan. B. 30 kali sehari setelah tidur. Yang A. Yang A. Iya. 2 juta rupiah untuk Rizka. Dipotong pajak. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh Fiostin DS, bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi